Perkenalkan, nama saya Ulfa Ayu Ramawati, MPM 19144600271. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada pengertian anak autis. Autis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Leo Kanner. Gangguan ini sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan yang tertunda, ekokalia, mustim, pembalikan kalimat, adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotipik, rute ingatan yang kuat, dan keinginan obsesi untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya, menurut Triantoro Safari 2005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak autis merupakan anak yang memiliki gangguan perkembangan neurobiologis yang meliputi gangguan interaksi, gangguan bahasa, dan gangguan perilaku. Gangguan perkembangan pada anak autis dapat terlihat sebelum usia 3 tahun. Yang selanjutnya B. Gejala-gejala anak autis. Gejala pada anak autis dapat digolongkan dalam 2 golongan, yaitu kategori pertama. Kategori ini merujuk pada penyandang autisme dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial, berkomunikasi. Gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. Kategori kedua yaitu penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contohnya, gerakan berulang, misalnya mengetuk-metuk atau meremas tangan, serta merasa kesal saat rutinitas tersebut terganggu. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang kedua, klarifikasi anak autis dan penyebab autis. Secara umum, autis adalah ketidakmampuan berkomunikasi dengan orang lain dan memahami dunia melalui cara-cara umum yang bisa diketahui oleh orang lainnya secara naluriah. Biasanya tanda-tanda atau gejala awal yang menandakan kalau seorang anak mengidap autis adalah kurangnya atau keterlambatan berbahasa lisan saat usianya menginjak 1-6 tahun. Penggunaan bahasa yang berulang-ulang serta memainkan permainan yang itu-itu saja. Menghindari kontak mata dan tidak ada minat berinteraksi dengan teman-temannya sebaya. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut ada banyak jenis penyakit autis yang memiliki penanganan berbeda-beda. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, autistic disorder, sering juga disebut dengan blindness, di mana anak yang mengidap jenis penyakit autis ini tidak memiliki kemampuan memahami permasalahan dari sudut pandang orang lain, hidup di dunianya sendiri dan tidak memahami peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sebagaimana dikarenakan ketidakmampuan untuk menafsirkan emosi, anak-anak dengan ciri sikap seperti ini bukan berarti tidak memiliki keunggulan. Malahan banyak yang punya kemampuan berhitung, seni, musik, dan memori yang lebih tinggi dibanding anak-anak kebanyakan. Yang kedua, Asperger syndrome. Tidak seperti autism disorder, Asperger syndrome lebih bisa berinteraksi dengan orang lain dan tidak memiliki masalah dalam keterlambatan berbahasa. Bahkan beberapa anak justru memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik, tetapi hanya pada bidang yang memang diseganinya. Sekilas orang melihat kalau Asperger syndrome ini tidak memiliki empati. Mereka memiliki empati, memahami sebuah peristiwa, tapi tidak bisa memberikan respons yang umum dilakukan orang-orang. Kalau secara penampakan fisik, anak-anak yang mengidap jenis penyakit autis tipe ini masih bisa berkomunikasi secara normal, tapi tidak menampakkan ekspresi, kecenderungan
mendiskusikan diri sendiri ataupun hal-hal yang dianggapnya menarik. Yang ketiga, childhood disintegrative disorder, sebuah kondisi di mana anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik, bahasa, dan fungsi sosialnya. Biasanya, anak yang mengidap jenis penyakit autis ini mengalami perkembangan normal sampai di usia 2 tahun. Setelah 2 tahun, anak akan kehilangan keterampilan yang diperolehnya secara perlahan menginjak usia 3 atau 4 bahkan 10 tahun. Penyebab gangguan ini karena terjadi ketidaksinkronan kerja sistem saraf di dalam otak. Banyak para ahli yang menganggap childhood disorder adalah sebagai bentuk perkembangan dari autis itu sendiri. Tidak seperti 2 jenis autis sebelumnya, justru anak sempat memiliki kemampuan verbal, motorik, dan interaksi sosial, tetapi seiring pertambahan usia malah mengalami kemerosotan. Yang keempat, terakhir, pervasive developmental disorder. Biasanya sindrom ini menjadi hasil diagnosa terakhir ketika ada tambahan dari gejala-gejala yang dialami anak, salah satunya adalah interaksi dengan teman-teman imajinatif anak. Gejalanya lebih kompleks ketimbang 3 jenis autis yang diuraikan sebelumnya. Contohnya, tidak bisa menanggapi perilaku orang baik secara lisan maupun non-lisan. Tahan terhadap perubahan dan sangat kaku dalam rutinitas, sulit mengingat sesuatu, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya di kelompok saya, yaitu tentang macam-macam terapi penunjang serta bentuk layanan pendidikan bagi anak autis. Ada 10 macam terapi penunjang bagi anak autis. Yang pertama yaitu terapi okupasi. Terapi okupasi ini terapi yang diterapkan dengan memberikan keaktifan kerja kepada anak. Keaktifan ini untuk mengurangi penderitaan yang alami. Yang kedua yaitu terapi perilaku. Terapi perilaku ini berupaya untuk melakukan perubahan pada anak autistik dalam arti jika ada perilaku yang berlebihan itu dikurangi. Jika ada perilaku yang kurang atau tidak ada, itu bisa ditambahkan. Yang ketiga yaitu teori bermain. Setiap anak jika mendengar kata bermain itu merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak. Nah, untuk anak autis pun bisa diterapkan teori bermain ini. Bagi anak, bermain dapat mencapai perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Selanjutnya, terapi sensori integrasi. Terapi sensori integrasi ini menjelaskan tentang proses biologis pada otak untuk mengolah serta menggunakan berbagai informasi dengan baik dan sesuai situasi. Yang kelima yaitu terapi wicara. Hampir semua anak yang mengalami autis itu mengalami kesulitan berbicara dan berbahasa. Nah, dalam terapi wicara ini dan terapi berbahasa ini akan sangat menolong atau akan sangat membantu bagi anak autis. Yang keenam yaitu terapi perkembangan. Artinya anak dipelajari minatnya, kekuatannya, dan tingkat perkembangannya. Kemudian ditingkatkan kemampuan sosial, emosional, dan intelektualnya. Yang ketujuh yaitu terapi visual. Terapi visual ini sama halnya belajar yang lebih mudah dengan cara melihat, seperti melihat gambar-gambar, video, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu terapi Snoezelen. Terapi Snoezelen ini
aktivitas yang dirancang untuk mempengaruhi sistem saraf pusat atau SSP melalui pemberian rangsangan yang cukup pada sistem sensori primer anak seperti penglihatan, pendengaran, praba, perasa lidah, pembau, dan juga sistem sensoris internal. Yang kesembilan, terapi musik. Berdasarkan risetnya, terapi musik itu sangat efektif dalam kegiatan komunikasi dengan anak yang sangat diam, penyendiri, atau terbelakang yang merupakan karakteristik anak autis. Untuk anak autis, terapi musik ini aja sangat menolong, apalagi untuk maksudnya terapi musik ini aja bisa membantu untuk anak yang normal, apalagi untuk anak yang autis. Yang ke-10 yaitu terapi senam otak. Senam otak adalah serangkaian gerak sederhana dan menyenangkan yang digunakan untuk memadukan semua bagian otak yang berfungsi meningkatkan kemampuan belajar, membangun harga diri, serta rasa kebersamaan. Selanjutnya yaitu bentuk layanan pendidikan anak autis. Yang pertama ada kelas transisi, ada program pendidikan inklusi, ada program pendidikan terpadu, ada sekolah khusus autis, program sekolah di rumah, dan panti rehabilitas autis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.